Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Insyaallah pada pertemuan sore ini kita akan kembali lanjutkan kajian bedah artikel dengan judul Ketika Rintikan Hujan Turun. Kita masih membahas putar hujan. Dan pada pembahasan lanjutan ini kita membahas amalan-amalan atau hal-hal yang bisa dan bahkan dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dilakukan oleh kita sebagai umatnya ketika masa hujan berlangsung, mulai ketika sebelum hingga setelah hujan turun. Baik. Amalan pertama yang harus dan dianjurkan untuk dilakukan pada saat menjelang hujan atau pada saat awan mendung sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, maka pertemuan kali ini membahas lanjutan amalan tersebut atau membahas amalan kedua, yakni merasa khawatir ketika angin bertiup kencang. Di salah satu hadis pada poin amalan pertama kemarin tentang sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat awan mendung, di situ sempat disinggung tentang azab yang Allah turunkan berupa awan mendung dan angin yang bertiup. Di pembahasan ini kita akan lebih membahas lebih dalam, lebih detail, lebih rinci, mungkin insyaallah lebih jelas tentang apa saja yang harus kita lakukan pada saat angin bertiup kencang. Karena biasanya ketika hujan akan turun, terkadang bukan hanya mendung awan berubah, tapi suasana angin di sekitar kita pun akan berubah. Dan terkadang anginnya lebih kencang berhembus. Baik. Jadi merasa khawatir ketika angin bertiup kencang. Terkadang juga ketika hujan akan turun, ada istilah angin-angin yang mungkin kita sering dengar seperti angin puting beliung, angin ribut, dan istilah-istilah misalnya, yang intinya bukan fokus kita bukan pada penamaan anginnya, tapi sikap kita terhadap angin tersebut sebagai seorang muslim. Aisyah radhiyallahu anha bercerita menjelaskan sebagaimana kisah-kisah sebelumnya di poin sebelumnya. Ternyata Aisyah adalah salah satu istri Nabi SAW yang sangat tahu kebiasaan Nabi dalam keadaan apapun. Aisyah bercerita, hadisnya cukup panjang, teman-teman silakan bisa melihat redaksi hadisnya di artikel yang sebagai panduan kajian ini. Saya akan bacakan maknanya. Apabila ada angin bertiup, kata Aisyah, sangat kencang, maka Nabi SAW biasanya membaca Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Yang maknanya, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu kebaikan angin, kebaikan yang dikandungnya dan kebaikan yang dibawanya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya, keburukan
yang ada di dalamnya dan keburukan yang dibawanya. Apabila gelap berawan, apabila langit gelap berawan atau langit menjadi mendung, maka beliau akan terlihat pucat, keluar masuk rumah, ke depan dan ke belakang. Dan jika hujan turun, beliau pun merasa lega. Dan hal tersebut dapat diketahui dari raut wajahnya. Aisyah berkata, aku menanyakan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau berkata, wahai Aisyah, kalau cuaca seperti ini aku khawatir jangan-jangan akan terjadi seperti apa yang diungkapkan oleh kaum Ad. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan pada kami. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 1496. Hadisnya hampir semakna dengan hadis-hadis di pembahasan yang pertama kemarin. Di sini Aisyah menjelaskan tentang sikap Nabi SAW yang merasa khawatir ketika awan mendung dan ketika angin berembus sangat kencang. Namun di sini kita diberikan amalan sebuah doa yang bisa kita baca pada saat angin berembus. Saya ulangi kalimat doanya, silakan teman-teman bisa hafalkan. Bagi yang belum hafal, yang sudah hafal, maka semoga Allah beri kemudahan untuk bisa mengamalkannya dengan istiqomah. Lafaz doanya, Allahumma inni as'aluka khairaha saya ulangi, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Mana dari doa ini hanya meminta kepada Allah sebuah kebaikan yang ada di dalam angin tersebut dan kebaikan yang dibawa oleh angin tersebut. Dan mana doa yang keduanya adalah, dan aku berlindung pada Allah, dan hanya kita hanya berlindung kepada Allah terhadap keburukan yang ada di dalam angin tersebut dan keburukan yang dibawa oleh angin tersebut. Ini pun hal yang kadang kita lupakan. Terkadang kita fokus kepada minta kebaikan terhadap sesuatu, tapi kita lupa berlindung dari keburukan sesuatu yang ada dalam hal tersebut. Terkadang kita juga fokusnya kepada berlindung dari keburukan yang ada dalam sesuatu hal yang kita tidak harapkan. Tapi terkadang kita juga lupa meminta kebaikan terhadap sesuatu yang kita berlindung dari keburukannya. Inilah hal yang dianggap sepele, tapi berimbas kepada kehidupan kita. Ketika kita berusaha mengamalkannya dengan istiqomah, insya Allah kebaikannya pun akan melimpah kepada kehidupan kita. Ketika kita melupakannya, mengabaikannya, maka kebaikannya pun akan terluput dari kita dan bisa jadi keburukannya pun akan menimpa kehidupan kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi silakan hafalkan doa ini bagi teman-teman yang belum hafal, dan bagi teman-teman yang belum mengetahui artikelnya silakan bisa membuka melalui tautan yang disertai dalam deskripsi video ini. Selanjutnya Aisyah bercerita, apabila langit gelap berawan mendung, maka beliau akan terlihat pucat, terlihat tidak tenang. Ya, wajah pucat itu tidak segar ya. Layu, kayak ibarat sayuran itu, wajah kita ketika layu itu, ketika pucat seperti sayuran yang layu, gitu, loyo. Beliau Nabi SAW keluar masuk rumah layaknya orang yang kebingungan, kegelisahan, kekhawatiran. Dan jika hujan turun, wajah yang pucat menjadi ceria, perasaan yang khawatir menjadi tenang, perasaan gelisah menjadi gembira. Inilah yang saya sampaikan kemarin, bahwa bedakan momen antara mendung dengan hujan. Jangan dianggap satu kesatuan atau satu paket.
agar kita bisa menyikapinya dengan cara yang berbeda. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika awan mendung, ketika ada angin yang bertiup kencang, beliau gelisah, beliau takut, beliau tidak tenang. Tapi ketika hujan turun, rasa yang tidak enak tersebut seketika hilang. Karena Allah sudah menurunkan rahmatnya, Allah sudah menurunkan banyak keberkahan, kebaikan, keutamaan yang ada dalam air hujan. Ya, seperti halnya ketika sedang perjalanan nanjak, lelah, letih, ya, capek, pegel, gitu kan. Ketika sudah sampai puncak, kemudian turunan tiba. Rasa lelah, letih, penat, capek, kesal seketika hilang, ngeplong, gitu kan istilahnya. Ini sama. Ketika hujan turun, Nabi SAW merasa lega. Dan Aisyah mengetahui hal tersebut dari mana? Dari raut wajah Nabi SAW. Keibarat ilustrasi wajahnya ketika sedang panik, hujan tiba, gitu kan. Wajahnya terlihat ceria, seolah-olah beban yang tadi dialami hilang. Baik, saya lanjutkan. Dalam riwayat yang lain, Aisyah bercerita, hadisnya juga cukup panjang, jadi saya baca mananya. Apabila ada angin bertiup sangat kencang, maka hal tersebut dapat diketahui dari wajah beliau. Apabila beliau bolak-balik ke depan dan ke belakang, dan ketika hujan turun, maka beliau pun senang dan hilanglah kekhawatirannya. Aisyah berkata, maka aku pun menanyakan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau menjawab, aku khawatir bisa jadi hal tersebut akan menjadi azab yang ditimpakan kepada umatku. Dan ketika melihat hujan, beliau bersabda, ini adalah rahmat. Ini adalah rahmat. Apa yang kita akan tampakkan dari wajah kita ketika mendapatkan suatu pemberian dari seseorang, baik orang tersebut sudah kita kenal ataupun yang belum kita kenal? Apakah akan cemberut, gelisah, panik, atau bahagia, senang, ceria? Seseorang yang mengaku muslim dan dia tahu apa yang telah Allah turunkan berupa hujan, pasti ketika sudah mengalami masa awan mendung, angin yang bertiup kencang, ketika hujan turun, yang ditampakkan adalah wajah yang ceria, hati yang gembira, perasaan yang lega, bukan malah sebaliknya. Bismillah. Hadis tadi riwayat Imam Muslim nomor hadis 1495. Berurutan ya dengan hadis yang tadi. Inilah pelajaran bagi kita, jangan pernah menyepelekan hujan. Karena hujan bukan soal air yang turun, tapi rahmat Allah juga yang turun. Tapi kebaikan juga yang banyak yang Allah turunkan. Maha pengasih Allah, Maha penyayangnya Allah. Semoga kita yang saat ini masih putus asa terhadap rahmat Allah, kembali bangkit lagi semangatnya, agar selalu optimis dalam meminta dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di antara amalan selanjutnya yang bisa kita lakukan pada saat hujan, yang ketiga adalah merasa bahagia ketika hujan turun. Kembali Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, fa in mutira qal Allahumma sayyiban hani'an.
Dan jika Rasulullah SAW mendapatkan hujan, beliau berdoa, Allahumma sayyiban hani'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini curahan yang menyejahterakan. Hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 4435. Terdapat banyak lafaz yang bisa kita baca untuk berdoa pada saat hujan turun. Mungkin yang doa yang familiar adalah Allahumma sayyiban nafi'an. Namun ternyata kalau ada di antara kita yang mau mengamalkan doa yang sahih juga berkait dengan hujan, bukan hanya Allahumma sayyiban nafi'an, tapi bisa juga mengamalkan doa yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu Allahumma sayyiban hani'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini curahan yang menyejahterakan. Dalam riwayat yang lain kata Aisyah, fa in amtaraqan Allahumma sayyiban nafi'an marrataini aw thalathatan wa in kashafahu Allahu azza wa jalla wa lam yumtir hamidallaha ala dzalik. Jika turun hujan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah curahan yang penuh keberkahan. Beliau membacanya 2 kali atau 3 kali. Dan jika Allah azza wa jalla menghilangkannya dan tidak jadi turun hujan, maka beliau bersyukur memuji Allah atas semua itu. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 3879. Doa ini hampir sama dalam riwayat ini, hanya saja berbeda di huruf awalnya. Kalau doa yang tadi saya sebutkan, yang doa yang familiar, yang sudah sering didengar oleh kita dan sering diamalkan oleh kita adalah Allahumma sayyiban nafi'an. Sayyiban menggunakan sad. Kalau di sini menggunakan sin. Silakan teman-teman bisa melihat redaksi lafaz doanya di artikel yang sedang kita kaji ini sebagai panduan kajian kita bersama. Allahumma sayyiban nafi'an. Kalau sayyiban, ianya hidup, bertasydid. Kalau ini ianya sukun. Dan kalau sayyiban itu sad, kali ini menggunakan sin. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah curahan yang kau turunkan ini penuh keberkahan. Dan membacanya boleh 2 kali atau boleh juga 2-3 kali. Tadi tidak hanya cukup Allahumma sayyiban nafi'an, tidak. Boleh mengulangnya sebanyak 2 atau 3 kali. Dan jika Allah azza wa jalla tidak menjadi menurunkan hujan tersebut, atau mungkin sudah mulai gerimis tapi tiba-tiba sudah hilang, gitu kan? Atau tidak jadi turun hujan, gitu kan? Hanya mendung saja, atau mungkin hanya indikasi-indikasi hujan yang lainnya, maka Nabi SAW bersyukur dengan memuji Allah atas segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Allah, atau memuji tentang keadaan yang terjadi dengan lafaz-lafaz pujian lainnya, dengan alhamdulillah, atau mungkin alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat, atau alhamdulillah ala kulli hal, atau alhamdulillahirabbil alamin, atau lafaz-lafaz pujian lainnya, atau boleh juga dengan ungkapan-ungkapan yang mungkin berbahasa Arab ataupun bahasa Indonesia. Tapi ketika ada redaksi doa yang disunahkan, maka itu yang lebih utama dibaca daripada lafaz-lafaz selainnya yang mungkin berbahasa Indonesia. Jadi ulangi lagi, dalam redaksi kedua ini, hadis ini berbunyi Allahumma sayyiban nafi'an. Baik, dalam riwayat yang selanjutnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-matara qala Allahumma sayyiban nafi'an. Apabila Rasulullah SAW melihat hujan, maka beliau berdoa Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini bermanfaat. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 974. Inilah doa yang saya maksudkan tadi. Doa yang familiar, doa yang sudah sering dengar, doa yang sering diamalkan, doa yang mungkin sering diperdengarkan melalui kajian, atau mungkin sekarang banyak media-media yang mungkin membuat konten-konten berupa poster, video yang membawakan doa ini. Sekali lagi, doa yang disunahkan pada saat turun hujan bukan hanya Allahumma sayyiban nafi'an, tapi ada doa yang lainnya seperti tadi Allahumma sayyiban nafi'an atau Allahumma sayyiban
hani'an. Ya. Dan riwayat selanjutnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza umtira qala Allahumma ij'alhu sayyiban nafi'an. Bahwa Rasulullah SAW ketika turun hujan, maka beliau mengucapkan Allahumma ij'alhu sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor hadis 1506. Sengaja saya bawakan redaksi-redaksi hadis ini ingin mengajarkan kepada diri saya khususnya dan para pemirsa bahwa dalam melakukan satu amalan jangan kaku, jangan hanya terpatok kepada satu dua amalan ataupun bacaan, karena ini akan berimbas kepada ketika ada orang lain yang mengamalkan amalan yang mungkin serupa tapi beda cara atau beda kalimat yang diucapkan, kita kadang menyalahkan, kok dia mah beda ya, kok dia mah nggak sama-sama seperti masyarakat ya. Ya akhirnya apa? Kita sama-sama mengamalkan sunnah, tapi kalau malah kita menyalahkan dia. Atau terkadang kita menyalahkan sesuatu yang tidak kita ketahui padahal itu benar. Atau terkadang juga kita membenarkan sesuatu padahal sesuatu yang tidak baik atau tidak sesuai dengan syariat, tapi kita malah benarkan karena kita tidak tahu. Banyak hal seperti terjadi dalam masyarakat. Dan Islam itu memberikan banyak kemudahan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Makanya berkaitan dengan amalan-amalan wudu yang diusap 1 kali, 2 kali, 3 kali dalam kitab Bukhari, maka dijelaskan kata para ulama mana yang lebih baik dilakukan. Maka dengan menggabungkan, maksudnya menggabung itu ya kadang melakukannya pada saat itu 1 kali, kadang melakukannya 2 kali, kadang 3 kali, bebas. Kita lakukan semua amalan sunnah selama itu sesuai dengan hadis yang sahih atau hasan. Jadi jangan yang A saja, yang B, yang C-nya, yang D-nya, yang E-nya tidak dilakukan. Maka doa-doa tadi, doa-doa yang dibaca pada saat hujan turun, ada 4 redaksi yang saya bawakan. Allahumma sayyiban hani'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma ja'alhu sayyiban nafi'an. Ya, yang maknanya sama, meminta kepada Allah agar hujan yang Allah turunkan ini bermanfaat, mengandung keberkahan, menyejahterakan. Jadi sekali lagi, jangan salahkan saudara kita yang mengamalkan amalan sunnah dengan cara ataupun lafaz yang berbeda selama mereka memiliki dalil yang sahih atau hasan terhadap amalan yang dilakukannya atau lafaz doa yang diucapkannya. Dan kita pun pelajaran lagi kita, kalau kita baru hafal yang satu doa tadi yang Allahumma sayyiban nafi'an, maka hafalkan 3 redaksi hadis lainnya. Dan ini pelajaran untuk kita bahwa di momen hujan adalah momen di mana saat kita harus menanamkan hati kita bahwa kita butuh terhadap Allah, kita butuh sama Allah, kita butuh kepada Allah. Sampaikan unek-unek hati kita kepada Allah, sampaikan keluh kesah kita kepada Allah, sampaikan semua kebutuhan kita kepada Allah, sampaikan semua rencana kita kepada Allah. Kita jangan sampai menjadi orang seperti orang lain yang kita ceritakan tentang keburukannya, yang dia datang kepada kita kalau pada saat dia butuh sama kita saja, tapi kita juga lupa, kita gak sadar bahwa kita pun memperlakukan Allah tuh seperti itu. Kita datang kepada Allah itu kalau lagi susah, kita datang kepada Allah itu kalau lagi butuh. Kalau kita datang kepada Allah itu kalau dalam keadaan terjepit, tapi ketika lapang, ketika senang, tidak datang kepada Allah, malas doa. Bukan kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin Allah ingat, maka ingatlah Allah dalam keadaan lapang. Maksudnya, barang siapa yang ingin diingat oleh Allah pada saat dia susah, maka ingatlah Allah pada saat senang. Barang siapa yang ingin ditolong oleh Allah dalam keadaan sempit, barang siapa yang ingin dikabulkan doanya oleh Allah pada keadaan sempit,
maka banyaklah berdoa pada lapang. Mungkin pada saat sempit, susah, kita bisa berdoa dengan khusyuk. Tapi ketika senang, ketika lapang, sulit rasanya duduk berdoa kepada Allah, merutitkannya. Jangankan berdoa, berzikir pun lupa. Kalau kita tidak suka perilaku orang lain terhadap kita yang datang kepada kita kalau sedang butuh saja, maka jangan ikuti perilaku tersebut lalu kita gunakan terhadap Allah. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang datang kepada Allah pada saat butuh, pada saat susah, tapi datanglah kepada Allah pada saat senang dan pada saat lapang.